Resmi PSSI menunjuk Jordi Cruyff sebagai penasehat teknis sepak bola Indonesia. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosan untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe, karena aku mendapatkan data statistik banyak yang nonton kanal YouTube Tommy Deski ternyata belum menekan tombol subscribe. Jadi aku harap kawan-kawan melakukannya. Oke, di poin pertama kita harus mengetahui apa perbedaan technical director, direktur teknik, sama technical advisor, penasehat teknis. Di posisi PSSI merekrut Jordi Cruyff, ia sebagai penasehat teknis. Nah, technical advisor itu tugasnya hanya memberikan saran yang berkaitan tentang teknis, taktis dalam pengembangan sepak bola, seperti yang disampaikan oleh Pak ET. Pak ET merekrut Jordi Cruyff ya untuk memperbaiki filosofi kita, untuk pengembangan sepak bola kita dan lain sebagainya. Nah, ia tidak memiliki peran eksekutif yang langsung menentukan sebuah kebijakan. Kalau kita bicara technical advisor memang real di dunia sepak bola ya kawan-kawan, mungkin aja ada klausul-klausul yang sudah disepakati oleh PSSI dengan Jordi Cruyff yang melebihi daripada kebiasaan technical advisor. Tapi itu perlu kawan-kawan ketahui konteksnya di dunia sepak bola, perannya itu memberikan saran, masukan ya soal taktis, teknis untuk agar lebih baik lagi. Sedangkan direktur teknik kawan-kawan inilah yang bertanggung jawab soal pengembangan sepak bola, baik itu menciptakan yang namanya filosofi, kemudian metodologi pengembangan pelatih, pengembangan grassroots, ya elit sepak bola kita diperbaikilah seterusnya. Nah, yang mengambil keputusan kalau kita runut posisi strukturalnya ya tetap direktur teknik. Nah, di beberapa timnas kawan-kawan memang ada dikombinasikan merekrut direktur teknik dan merekrut penasehat teknis. Nah, tetapi ada juga yang langsung menyampurkan direktur teknik itu sekaligus ia sebagai penasehat teknis agar tidak ada ya timpang tindih. Nah, kesalahpahaman terjadi. Nah, itu yang dikhawatirkan. Di posisi PSSI, Pak Erick Thohir sudah mengatakan Jordi Cruyff sebagai penasehat teknis untuk direktur tekniknya akan dicari. Nah, bersama direktur teknik seperti website resmi PSSI disebutkan kawan-kawan akan melakukan yang namanya kombinasi dalam aspek beberapa hal. Yang pertama yaitu difokuskan mengenai metodologi pelatihan. Ini sangat amat penting kawan-kawan. Bagaimana pelatih-pelatih kita memang harus ya memiliki metodologi buku pegangan sebagai panduan mereka dalam melatih. Nah, kita suka tidak suka jumlah pelatih yang ada di sepak bola Indonesia tidak banyak kawan-kawan, dan ya lihat saja di level Liga 1 Indonesia kasta tertinggi, hitung aja berapa pelatih lokal kita yang mampu bersaing, sisanya pelatih-pelatih asing. Dan salah satu yang aku apresiasi Malut United bersama Coach Imran. Coach Imran pun ketika diberi kesempatan memang memberikan ya hasil yang oke lah ya, tidak mengecewakan pendukung dari Malut United. Nah, yang kedua dari website PSSI untuk pengembangan grassroots ya anak-anak pembinaan usia dini. Nah, kita sebenarnya kawan-kawan sudah memiliki yang namanya filosofi Villanesia. Nah, sejak 2017 ataupun 2018 atau 2016 ya sekitaran periode tersebut udah bagus, itu udah keren, kita punya yang namanya sebuah filosofi. Tetapi yang paling penting di posisi sekarang, filosofi Villanesia tersebut perlu yang namanya pengembangan pembaharuan. Nah, dengan datangnya Jordi Cruyff, semoga semakin bisa memperbaiki apa yang sudah dibangun sebelum-sebelumnya. Dan yang ketiga, jenjang karir pemain elit. Dan yang keempat, pengembangan sistem teknis secara keseluruhan. Ya itulah poin-poinnya. Pasti ada beberapa elemen yang mendalam juga kawan-kawan kalau kita bedah
apa tugas dan fungsi daripada direktur teknik itu sendiri? Ya, memperhatikan sepak bola putri pun termasuk itu sebagai tanggung jawab direktur teknik. Dengan adanya direktur teknik juga, ia bertugas untuk melakukan evaluasi terhadap yang namanya performa pelatih tersebut. Jadi kesimpulannya, direktur teknik itulah yang bertanggung jawab terkait tentang overall keseluruhan pengembangan sepak bola, metodologi, filosofi dan lain sebagainya. Sedangkan penasehat teknis ini yang memberikan saran, memberikan masukan, atau misalnya masalah taktikal, ya Patrick Kluivert itu sendiri yang kembali menerima, mengapply nggak apa yang disampaikan oleh misalnya Jordi Cruyff di masa yang akan datang nanti. Kemudian yang kedua, sebelum bergabung Jordi Cruyff bersama timnas Indonesia, ia bersama FC Barcelona. Ada satu hal yang perlu kawan-kawan ketahui terlebih dahulu. Aku termasuk member resmi ya, anggota resmi FC Barcelona. Aku sampaikan aja, aku yang suka menonton pertandingan Barcelona sudah sejak lama kawan-kawan. Dan di periode Jordi Cruyff bersama Barcelona sebagai seorang petinggi di sana, termasuk dalam menentukan perekrutan pemain, kita sudah berkali-kali bahasnya. Silahkan aja scroll di tahun Jordi Cruyff bergabung bersama FC Barcelona. Dan sampai-sampai kita menghadirkan semua pertandingan Barcelona dalam bentuk analisis. Misalnya total pertandingan Barcelona 60 pertandingan per musim, kawan-kawan 50-40, itu kita hadirkan setiap pekan, mau kalah mau menang, seri kita hadirkan. Nah, karena itu tadi aku memang tertarik untuk melihat bagaimana perkembangan dari Barcelona saat itu. Nah, di Barcelona eranya Jordi Cruyff kawan-kawan, ada satu sosok lagi yang menemani lah, yang bertandem lah ya, yang familiar, yaitu Mathieu Alemany. Dalam merekrut pemain tentu bersama Presiden Barcelona juga mendiskusikannya, yang lebih disayangkan oleh supporter pendukung Barcelona ketika hengkangnya Mathieu Alemany, bukan ketika hengkangnya Jordi Cruyff. Ya, walaupun sedikit banyaknya ada yang menyayangkan hengkangnya Jordi Cruyff. Nah, aku nggak bisa mengklaim juga semua sepakat dengan argumentasi aku, tetapi ketika aku melihat situasi kala itu Jordi Cruyff masih bersama FC Barcelona, yang sangat amat disesalkan Mathieu Alemany lah yang pergi. Terlepas apakah saat itu Barcelona mengalami yang namanya masalah finansial, kan saat Jordi Cruyff pergi, semua ataupun elemen-elemen tertentu ikut juga pergi dari FC Barcelona. Dan perekrutan pemain yang dilakukan oleh Jordi Cruyff bersama manajemen Barcelona kawan-kawan, dan Jordi Cruyff juga yang bertanggung jawab karena dia sporting director sempat di Barcelona, pemain-pemain yang direkrut pun tidak sustain bersama Barcelona. Kebanyakan, aku nggak menyebut nama satu persatu kawan-kawan. Nah, tetapi kebanyakan pemain yang dihasilkan ketika direkrut tidak cukup apik bisa memiliki jangka waktu yang lama memperkuat Barcelona. Itu perlu kita garis bawahi. Sehingga muncullah sebuah argumentasi fans Barcelona ataupun sebagian aku baca kawan-kawan oleh pendukung Barca menginginkan Jordi Cruyff untuk diganti, dicarikan sporting director ataupun posisi yang diisi oleh Jordi Cruyff itu orang yang lebih capable, yang lebih pintar dibandingkan juga dengan sporting director klub-klub lain, ada yang lebih pintar. Nah, ada satu orang sporting director yang dimiliki, ada satu orang sporting director teman-teman yang aku pikir ini masih diingat-ingat oleh pendukung Barcelona, dan pada saat ia di Barcelona memberikan kejayaan yang sangat amat luar biasa. Nama sporting directornya itu Begerenstein. Pindah Pep, pindah juga Begerenstein mengikuti Pep Guardiola. Sampai sekarang di Man City kawan-kawan, seingat aku kalau aku tidak salah, sempat juga kemarin itu rumornya dia pindah ya. Seingat aku sampai sekarang Pep Guardiola di Man City, sporting directornya itu ada Begerenstein. Jadi sosok Begerenstein inilah yang masih dinanti-nanti Barcelona kapan bisa lagi muncul, karena memang pendekatannya, keputusannya,
tanggung jawabnya terhadap kerangka klub yang bernama FC Barcelona di Man City pun demikian memberikan warna. Nah, jadi kesimpulan kawan-kawan, kalau misalnya di klub di Eropa tatarannya sporting director yang bertanggung jawab, yang sangat amat penting perannya. Di timnas tentu tadi sudah kita katakan technical director. Ia pun tentu harus memiliki yang namanya komunikasi proaktif, pengetahuan yang luas, sikap yang luas, dan di posisi, sehingga kolaborasi yang terjadi antara pelatih kepala staf ofisial dengan technical director bisa memberikan hasil yang luar biasa, dikombinasikan dengan nasihat-nasihat yang manis dari posisi Jordi Cruyff. Nah, Jordi Cruyff ini pun ya, nama besar ayahnya Johan Cruyff teman-teman, membuat namanya pun nggak terlalu mentereng lah ya di permukaan. Suka tidak suka itu harus diterima ya. Namanya juga ya, nama besar orang tua, ketika kita tidak bisa melampaui pasti terus-menerus dibayangi. Yang kedua, meskipun dengan segala macam dinamika yang dihadapi oleh Jordi Cruyff di Barcelona, untuk ia mau bergabung bersama timnas Indonesia, sepak bola Indonesia, itu salah satu poin yang sangat amat luar biasa bagi aku kawan-kawan. Lihat saja sepak bola kita. Sepak bola Indonesia belum masuk ke elit pembicaraan. Tiba-tiba mau datang sosok dari Jordi Cruyff, itu sangat amat wow, luar biasa. Dan tentu itu ada andil dari Patrick Kluivert kan, melakukan rekomendasi untuk menjadikan Jordi Cruyff sebagai technical advisor. Tinggal kita melihat dari view yang mana sosok Jordi Cruyff ini. Ada negatifnya, ada positifnya. Selanjutnya kita akan menanti siapa direktur tekniknya. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.